Halo semuanya, selamat datang di channel Levin Odyssey di segmen Cruise Ship. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips and trik lolos interview ke kapal pesiar. Setiap kalian melamar sebuah pekerjaan, ya, sebelum kalian dinyatakan lolos atau tidaknya itu pasti kalian akan diinterview terlebih dahulu. Tak beda dengan kalian melamar ke kapal pesiar. Baik itu kalian melamar ke agensi ataupun melamar ke perusahaannya langsung, pasti akan diinterview terlebih dahulu. Nah, hanya saja untuk interview ke kapal pesiar ini kalian harus menggunakan bahasa Inggris. Baik untuk interview agency, interview dengan agent ya, maupun interview dengan user, kalian harus menggunakan bahasa Inggris. Dan di kesempatan kali ini saya akan share ya tips and trick interview agar kalian bisa lolos ke kapal pesiar. Dan ini based on pengalaman saya ya, alhamdulillah. Saya dulu interview agent, interview user ke perusahaan sebelumnya, dan juga interview user ke Viking Cruises. Alhamdulillah nggak ada kegagalan sama sekali. Jadi tanpa lama-lama, kita langsung aja ke tips and triknya. Let's go. Yang pertama, personal grooming. Sebelum kalian berangkat interview, make sure bahwa kalian tampil serapi-rapinya, rapi tapi sopan ya, dan juga groomingnya sesuai standar. Apalagi untuk anak perhotelan, grooming itu nomor 1 bos. Kalian jelek nggak apa-apa, yang penting kalian grooming lah. Kalian tahu standar grooming itu seperti apa. Nah, kalau sepengalaman saya tiap interview yaitu saya selalu pakai jas. Nah, saya kebetulan punya jas sendiri dan itu memang benar-benar sesuai dengan ukuran tubuh saya. Nah, jadi kelihatan elegan dan keren gitu. Nah, jadi fungsinya apa? Tentunya selain kalian menghargai diri kalian sendiri, kalian juga menghargai interviewer kalian dan bisa memberikan first impression yang positif. Buat yang nggak punya jas bagaimana? Nah, jadi kalian bisa meminjam kenalan kalian yang punya ataupun nyewa lah ke tempat persewaan busana-busana kayak gitu. Biasanya mereka pasti nyewain jas kok. Dan kalau saya boleh menyarankan, kalian kalau jas pilih yang bener-bener slim fit, artinya ukurannya pas dengan tubuh kalian gitu. Jadi membentuk tubuh kalian biar kelihatan elegan, kelihatan keren. Kalau misal slim fit kok rasanya kurang nyaman ya, yang regular fit aja lah, tapi jangan yang kedodoran banget. Itu kelihatan banget. Kalau kalian nggak ngerti standar grooming lah, mosok pakai jas kedodoran kan lucu gitu loh dilihatnya. Dan untuk warnanya ya, saya sarankan warna yang nggak mencolok banget. Kalau yang paling umum kan jasnya warna hitam gitu. Tapi misal kalian pakai yang warna navy atau biru dongker itu nggak masalah. Saya juga punya kok jas yang biru dongker dan malah itu yang sering tak pakai buat interview. Dan kalau ngebahas masalah grooming tapi nggak ngebahas rambut, itu cukup aneh ya. Nah, kalau buat gaya rambut ya itu saya sarankan yang style rapi lah. Jangan terlalu cukur aneh-aneh gitu, ataupun rambutnya disemir. Ya natural aja, dipotong rapi. Ini buat yang cowok-cowok ya. Kalau yang cewek ya saya nggak begitu paham tentang style rambut cewek ya. Jadi misal yang mau dikucir ya dikucir rapi, yang misal kok nggak berkerudung terus dicukur bondol kayak mbak-mbak poluan itu juga nggak apa-apa. Dan yang berjilbab juga nggak masalah sih. Yang penting kelihatan rapi aja gitu, serasi dengan pakaian yang kalian pakai. Yang kedua, dokumen dan CV. Jadi saat interview ya kalian jangan lupa untuk bawa CV dan juga dokumen-dokumen kalian. Dokumen seperti paspor, buku pelaut, habis itu STCW certificate, bukti vaksinasi COVID dan juga vaksinasi yellow fever. Habis itu ada sertifikat pengalaman kerja. Kalau yang ex kapal ya berarti appraisalnya dibawa dan lain sebagainya. Yaitu jadi dan juga CV ya. Ini wajib banget dibawa karena waktu sepengalaman saya interview agent dan juga user, yaitu mereka nginterview kita itu pertanyaannya ada yang based on CV juga. Jadi CV kalian dilihat gitu, baru kalau ada yang ya mungkin interviewnya belum nggak begitu paham gitu, nah itu pasti ditanyakan ke kalian. Dan misal pun kalau kalian ditanya masalah sertifikat pengalaman kerja ataupun bukti dokumen-dokumen, kalian udah siap gitu. Yang ketiga, attitude interview. Untuk poin 1 dan 2 itu pas sebelum kalian datang ke tempat interview. Nah, dan sekarang adalah saat kalian udah di tempat interview. Jadi interview pun juga ada attitude-nya, ada tata kramanya.
Katakanlah seperti cara mengetok pintu. Habis itu kalau belum disuruh masuk ya jangan masuk. Kalian menyalami interviewernya atau menyapa interviewernya. Habis itu kalau belum dipersilahkan duduk ya jangan langsung narik kursi duduk. Narik kursi pun juga ada caranya ya. Nah kalau misal kalian belum dipersilahkan duduk ya, tapi interviewnya nggak gas gitulah, nggak mempersilahkan ya kalian nanya, "May I take a seat, sir?" Nah gitu. Jadi attitude itu penting banget ya. Dan juga sikap kalian selama interview. Nah duduk kalian tegap, badan kalian tegap. Habis itu face kalian itu senyum. Kalian memperhatikan interviewernya saat interviewernya mengajukan sebuah pertanyaan. Dan saat menjawab pertanyaan itu pun kalian juga harus memperhatikan interviewernya. Eye contact ya dengan interviewernya juga gitu. Senyum, kalian respon lah gitulah. Yang keempat, jangan grogi. Jadi rasa nervous alias grogi ini adalah masalah yang paling umum dihadapi oleh para kandidat yang akan interview. Nah sebisa mungkin ya kalian jangan sampai grogi, karena kalau kalian grogi itu materi yang udah kalian persiapkan itu seketika bisa hilang semua, bisa zonk semua karena kalian terlalu nervous. Dan juga ya interviewernya kalian itu bukan orang-orang pekok, bukan orang-orang goblok. Mereka itu bisa ngerti dari gelagat kalian kalau kalian itu grogi apa enggak. Nah kalau kalian dapat interviewer yang usil dan tahu kalian grogi, pasti kalian bener-bener digarapi lah gitu istilahnya. Nah jadi kalian harus tenang, tranquilo, harus tenang ya, harus tenang, fokus, dan bikin suasana interview kalian itu ibarat kayak ngobrol dengan teman biasa lah. Jangan diibaratkan kalian ngomong dengan bos besar yang kalau kalian salah ngomong kalian bakal digigit, enggak. Jadi bikinlah suasana kalian pas interview itu tenang, enjoyable gitu. Dan kalau kalian bisa membuat suasana interview kalian itu santai, ngobrolnya kayak ngobrol sama teman biasa, setelah interview kalian tuh nggak butuh waktu lama. Paling 5 menit 10 menit kalian udah kelar kok. Kalau kalian grogi lah bisa dilama-lamain bener itu, malah dikasih pertanyaan terus-terusan yang mungkin kalian nggak bakal bisa jawab pertanyaan itu karena terlalu grogi. Jadi tetap tenang, keep calm, jangan grogi. Yang kelima, siap dengan segala jenis pertanyaan. Saat interview, pertanyaan yang diajukan oleh interviewer itu bebas. Nggak hanya terpaku pada urusan pekerjaan aja, tapi sewaktu-waktu interviewer itu bisa menanyakan pertanyaan yang kesannya random lah kepada kalian. Kalau dulu dari 3 kali interview yang saya hadapi ya, itu mereka interviewernya ya, itu menanyakan satu pertanyaan random yang sama kepada saya. Dilihat CV-nya, why your name is so unique? Nah, jadi mereka menanyakan pertanyaan itu pertama loh. Itu pertanyaan nomor 1 yang mereka tanyakan. Saya masih ingat betul itu. Nah, jadi kalian harus bersiap dengan semua jenis pertanyaannya. Pertanyaan soal pekerjaan itu pasti ditanyakan, tapi nggak akan terlalu banyak karena kalian pasti udah punya jawabannya. Nah, mereka kalau ingin lebih tahu tentang kalian, pasti menanyakan pertanyaan yang di luar pekerjaan lah. Jadi kalian harus selalu siap dengan segala jenis pertanyaan. Dan kalian kalau didapat pertanyaan yang random, kalian juga bisa nyangkal, "Sir, ini nggak ada hubungannya sama pekerjaan, ngapain ditanyain ke saya?" Kalian nggak bisa gitu. Apapun yang ditanyakan oleh interviewer, ya kalian harus jawab. Dan pertanyaan random itu biasanya ditujukan untuk mengetes kemampuan bahasa kalian. Kalau urusan pekerjaan, ya mereka pasti paham lah kalian udah nyiapin semuanya. Katakanlah kalau housekeeping, ya prosedur cara membersihkan public area. Katakanlah seperti public restroom gitu ya. Cara membersihkan lobby, cara menggunakan shampoo mesin, cara menggunakan vakum, cara menggunakan rotary machine. Nah, itu pasti udah disiapkan semua dan jawabannya ya itu aja. Akan tetapi kalau pertanyaan yang random, ya itu kan jawabannya macam-macam gitu loh. Nah, di situ interviewer itu ingin mengetes kemampuan bahasa kalian yang pertama, dan yang kedua bisa jadi ingin tahu lebih detail tentang kalian. Jadi untuk menghadapi pertanyaan random yang tak terduga ini,
Hal yang perlu kalian persiapkan adalah kemampuan berbahasa kalian. Bagaimana kalian bisa menjawab pertanyaan yang spontan dengan jawaban yang spontan juga, yang kalian langsung rangkai di tempat dalam waktu sepersekian detik dan langsung kalian ucapkan. Nah, jadi persiapkan bener ya skill bahasa Inggris kalian. Kalau sewaktu-waktu kalian dapat lebih banyak pertanyaan yang random daripada pertanyaan urusan kerjaan, kalian nggak gagu gitulah jawabnya, nggak kelamaan mikir. Nah, karena ini spontan. Yang keenam, company profile. Jadi mengetahui profil perusahaan itu penting banget, karena sesekali kalian akan ditanya tentang profil perusahaan yang kalian lamar. Ya, katakanlah kalian melamar ke Royal Caribbean. Nah, itu kalian harus ngerti profil dari Royal Caribbean itu sejarahnya bagaimana. Ya paling nggak tahun berdirinya itu tahun berapa, siapa pendirinya, siapa CEO-nya sekarang, jumlah kapalnya ada berapa, nama-nama kapalnya apa aja, dan lain sebagainya. Nah, karena ini penting banget loh. Banyak yang kejegal di sini gara-gara nggak nyari info perusahaannya. Nah, kalau yang ngelamar di Disney Cruise Line itu malah lebih unik lagi. Kalian belajarnya selain masalah company profile ya, kalian juga belajar masalah film-film karya dari Disney itu sendiri dan juga karakter kartun yang diproduksi oleh Disney itu siapa aja. Nah, ini fakta ya, ini berdasarkan pengalaman kenalan saya yang sekarang kerjanya di Disney Cruise Line. Dan mereka cerita kayak gitu, kalau mau ke Disney kalian harus hafal karakter-karakter kartun Disney, karena itu adalah kapal keluarga dan kapal anak-anak juga itu loh. Jadi, apa tujuan interviewer menanyakan tentang company profile? Tentunya agar tahu seberapa tertarik sih kalian dengan perusahaan saya. Kalau kalian beneran tertarik, pasti kalian cari-cari info dong tentang perusahaan saya. Siapa pendirinya, tahun berdirinya kapan, siapa CEO-nya sekarang, jumlah kapalnya berapa, nama kapalnya apa aja. Ya pokoknya info-info tentang perusahaan lah. Dan dari situ bakal ketahuan banget mana yang antusias pengen banget keterima, sama yang cuma ikut-ikutan aja, istilahnya aku mau tak nyoba, mau menawonnya tembus. Nah, itu ketahuan banget di situ. Jadi cari-cari info lah tentang perusahaan yang kalian lamar. Yang lamar ke Royal Caribbean yo cari info tentang Royal Caribbean, yang lamar ke Viking juga cari-cari info tentang Viking. Kalau mau tanya ke saya bisa sih. Yang mau ngelamar ke Disney ya selamat belajar company profile dan juga film kartun dan karakter kartun bikinan Disney dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi itu aja video kali ini tentang tips and trick lolos interview ke kapal pesiar. Nah, tentunya persiapkanlah interview kalian dengan baik, perbanyaklah usaha, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa juga untuk minta doa restu kepada kedua orang tua kalian agar interview kalian lancar dan insya Allah lolos ya. Jadi terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Main-main juga ke akun sosial media saya di sini. Sekian, ciao.